saja yang ingin, tetapi semua pemain pasti menginginkan untuk membela negaranya sendiri. Dan saya melihat sekarang timnas Indonesia sangat luar biasa. Back now, feel the beat in your soul. Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call dreams we are designing. Dimulainya Piala AFF sejatinya masih semingguan lebih, yang mana saat ini waktunya untuk persiapan. Diketahui memang saat ini semua tim sudah mulai menggelar latihan untuk persiapan berkompetisi di kompetisi Asia Tenggara tersebut, termasuk Indonesia yang baru menggelar latihan perdana. Meski terbilang masih belum dekat, nyatanya kepanasan antar fans tim-tim ASEAN sudah dimulai, terutama terjadi di jejaring media sosial. Seperti netizen Vietnam yang koar-koar setelah mendengar Indonesia hanya membawa skuad U22 saja seperti yang sudah diumumkan oleh Sintayong. Sementara itu, Sadil Ramdhani yang pernah masuk ke skuad Sintayong namun kini tak kunjung dapat panggilan, akhirnya nongol untuk buka suara. Ia mengakui semuanya terkait nasibnya bersama Indonesia. Lalu ada juga Elkan Bagot yang udah mulai ngintip-ngintip nih. Sepertinya Elkan mulai kangen, pengen gabung Garuda lagi. Lantas seperti apa keseruan timnas Indonesia jelang AFF? Let's go, kita ulik bareng-bareng coy. Usai perjuangan keras di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda memang harus langsung melakukan persiapan untuk Piala AFF yang hanya berselisih beberapa minggu. FIFA Matchday bulan November baru selesai di tanggal 19 dan para penggawa Garuda pada langsung pulang ke klubnya masing-masing untuk melanjutkan kompetisi. Sedangkan AFF akan dimulai pada 9 Desember, yang mana persiapannya sudah dimulai sejak Kamis kemarin, atau tepatnya pada tanggal 28 November. Dua kompetisi yang levelnya berbeda jauh namun jadwalnya berdekatan membuat Sintayong akhirnya memutuskan untuk memanggil Garuda Muda U22. Ya, walaupun tetap ada beberapa pemain senior dan pemain diaspora sih, namun tak langsung dipanggil. Kemungkinan akan baru bergabung ketika babak semifinal seperti Rafael Strike yang dikabarkan demikian. Sementara itu, Sintayong sendiri belum punya banyak waktu meluruskan punggung untuk istirahat. Sudah langsung menggelar latihan pertama di training center Bali. Jelas ini tantangan tersendiri bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut, bukan sesuatu yang mudah untuk pelatih tim nasional. Memainkan dua kompetisi berbeda menggunakan tim yang berbeda. Dan jadwalnya berdekatan banget lagi coy. Dari nama-nama yang dipanggil Sintayong, memang banyak yang baru. Namun ada juga yang sebenarnya diharapkan masuk oleh para penggemar, macam Jens Reven, Elkan Bagot, dan Sadil Ramdhani. Ternyata nggak ada. Untuk Jens Reven mungkin semuanya sudah paham jika pemain ini masih muda banget dan masih sering dipakai juga di U20 asuhan Indra Syafri. Tapi untuk Sadil dan Elkan, pastinya banyak yang udah kangen kan teman-teman? Dua pemain ini sejatinya masih layak untuk bergabung ke skuad Garuda, apalagi untuk level sekelas AFF. Sadil sendiri akhirnya baru-baru ini muncul ke media dan mengungkapkan perasaannya terkait nasib dirinya di timnas Indonesia. Kepada media Malaysia, pemain Sabah FC ini mengungkapkan kalau ia tetap mendukung siapapun yang dipanggil timnas. Sadil mengaku tak masalah jika dirinya masih belum mendapatkan kesempatan lagi, namun akan tetap berusaha agar dilirik kembali. Sadil juga tetap bangga dan akan selalu mensupport perjuangan timnas siapapun yang bermain. Kalau diberikan peluang, saya sebagai tentunya warga Indonesia ya, pemain Indonesia juga, siapapun yang menjadi pemain untuk nasional tim, tentunya kami bangga. Siapapun, baik saya sendiri maupun pemain lain, karena bukan cuma saya saja yang ingin, tetapi semua pemain pasti menginginkan
untuk membela negaranya sendiri. Dan saya melihat sekarang timnas Indonesia sangat luar biasa bersama coach Sintayong, kepemimpinan Pak Erick Thohir, semua sangat luar biasa. Dan saya berharap dengan adanya mereka, Indonesia semakin maju, berjaya selalu untuk di sukan sepak bola Indonesia. Wih, mantep Bang Sadil. Sepertinya sejak merantau ke negeri orang, jadi berubah lebih baik. Para netizen pun terlihat banyak yang kangen gocekan pecel lele darinya. Sementara itu, Elkan Bagot juga tampaknya udah mulai kangen sama pengen comeback ke timnas Indonesia nih. Soalnya pemain 22 tahun tersebut belum lama ini terciduk memberikan like di unggahan media sosial Marcelino yang mengunggah selebrasi duduk ikonik setelah membobol gawang Arab. Selain itu, dalam unggahan terakhirnya, Elkan juga mengaku sangat senang kembali bisa memperkuat klubnya yaitu Blackpool FC. Sontak hal ini membuat banyak netizen yang rindu Elkan Bagot menggunakan jersey Garuda. Apalagi Elkan mempunyai kenangan yang cukup melekat bersama timnas saat bermain di AFF. Di mana saat Piala AFF 2020, Elkan berhasil mencetak gol debut bersama skuad Merah Putih. Netizen Vietnam gak jadi koar-koar. Vietnam menjadi tim paling senang saat mendengar Indonesia hanya membawa skuad U22. Apalagi pemain macam Elkan Bagot yang usianya masih 22 tahun pun gak ada. Hal ini membuat netizen hingga pelatih Kim Sang-sik agak bisa sedikit tersenyum. Namun sepertinya mereka gak nyangka jika Sintayong akhirnya tetap memanggil beberapa pemain senior seperti Pratama Arhan dan Kapten Asnawi. Bahkan ada beberapa nama pemain abroad hingga diaspora yang akhirnya tetap dipanggil. Macam Ronaldo Kuateh yang saat ini bermain di Liga Thailand, Ivar Jenner dan Justin Hubner yang kini bermain di Eropa. Setelah mengetahui fakta ini, langsung membuat media-media serta netizen Vietnam langsung kicep. Mereka banyak yang menyadari jika tim kebanggaannya ternyata tak akan mudah juara begitu saja. Haha, Ngoyen kena prengkot Shin coy. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. Meski begitu, kami pikir netizen kita tidak perlu membesar-besarkan AFF ya teman-teman. Apalagi sampai berekspektasi tinggi. Tolong deh, jangan dulu. Soalnya Sintayong sepertinya hanya ingin bermain lepas ataupun melakukan uji coba. Mumpung di Piala Ciki, ya kan? Dan kalau bisa sih kita pakai ilmu padi milik Jepang saja teman-teman, di mana Hajime Moriyasu sudah mengajarkan kita untuk merendah di luar lapangan atau tak jumawa dengan cara memuji lawan yang bisa membuat lawan terlena. Lalu di atas lapangan baru deh kita buktikan, sehingga jika tak sesuai harapan pun gak apa-apa. Soalnya kan pakai U22, ya kan? Speak out loud. Past mistakes are fading. Because we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Thailand dan Singapura sudah panas duluan. Tak hanya Indonesia dan Vietnam yang sudah saling panas di media sosial, di grup sebelah ada juga Singapura dan Thailand yang kabarnya ada masalah, di mana pemain Thailand terancam penjara 3 tahun plus denda 159 juta jika nekat injakan kaki di Singapura. Hal tersebut bisa terjadi lantaran salah satu pemain timnas Thailand yang masuk ke dalam skuad AFF bernama Ben Davies merupakan pemain yang lahir dan pernah tinggal di Singapura. Namun akhirnya berganti kewarganegaraan ke negeri Gajah Putih lantaran Davies melanggar peraturan negara Singapura. Saat usianya 18 tahun, Ben Davies diketahui mendapat panggilan wajib militer Singapura. Hanya saja, karena ia masih berstatus murid di Akademi Fulham, Inggris, ia meminta pengecualian untuk wajib militer. Tapi apes, permohonannya tidak disetujui. Namun karena tak mau karirnya terhambat, Ben Davies akhirnya memilih mencabut status WN Singapura agar bebas dari hukum dan wajib militer. Darah Thailand dari ibunya membuat mantap untuk memindah kewarganegaraan. Dari sinilah yang membuat Ben Davies bisa dipenjara 3 tahun, plus denda sekitar 150 juta lebih jika nekat ke Singapura untuk membela Thailand pada Piala AFF 2024.
Jelas, sepertinya pemain 24 tahun yang kini membela klub Thailand ini jadi pembicaraan hangat di antara netizen Thailand dan Singapura, cuy. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Ya, terlepas dari apapun itu, perjuangan serta penampilan para punggawa Garuda di Piala AFF memang patut dinantikan. Sebab dari sini, kita bisa melihat pemain mana saja yang mungkin bisa masuk ke skuad utama. Atau untuk generasi selanjutnya, ya kan? Apalagi kita sebagai fans, pastinya harus mendukung Garuda saat bertanding dimanapun, coy. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.